Yang juga jadi sorotan, saudara, tim dokter bersama dokter Singapura telah memeriksa kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB. Tim dokter kini mengusahakan tes MRI bagi tersangka gratifikasi KPK itu. Hasil pemeriksaan sementara tim dokter menunjukkan Lukas NMB mengalami masalah syaraf. Hingga Gubernur Papua itu harus menjalani cek kesehatan lanjutan. Sementara tim kuasa hukum meminta kasus Lukas NMB diambil alih dengan hukum adat karena menilai penetapan tersangka NMB tak sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di Jayapura, Papua. Selamat siang, Sisko. Mengapa pengacara Lukas NMB meminta agar kasus diambil alih dengan menggunakan hukum adat? Ya, hukum yang kemudian diminta oleh dari tim kuasa hukum dari Gubernur Papua yaitu Lukas NMB adalah dengan menggunakan hukum adat karena menurut kuasa hukum bahwa saat penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak KPK terhadap Lukas NMB ini tidak sesuai dengan KUHP, Mercy dan juga saudara, sehingga hukum adat diminta bisa untuk memberikan hukuman bagi Lukas NMB yang seadil-adilnya. Itulah kemudian kutipan wawancara yang bisa kami sampaikan dari hasil wawancara kami terhadap kuasa hukum dari Lukas NMB, yaitu adalah Aloysius Wenwarin. Tadi dia juga menjelaskan bahwa setelah dilakukan pengukuhan juga beberapa waktu yang lalu oleh kepala adat di situ, nantinya Lukas NMB ini diminta untuk menjalani hukum adat berdasarkan hasil yang dirapatkan atau dirembukan oleh Dewan Adat yang berada di Papua tersebut. Nah, yang cukup menarik sebenarnya, Mercy dan juga saudara, bahwa sebenarnya KPK telah menanggapi terkait masalah permintaan hukum adat dengan melakukan hukum positif yang diberlakukan secara nasional di Indonesia. Namun untuk menanggapi hal tersebut bahwa karena ada hal-hal yang dinilai kemudian tidak dilakukan oleh pihak KPK seperti misalnya tidak sesuai dengan KUHP saat penetapan ataupun juga pemanggilan tersangka oleh pihak KPK ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan baik bagi itu keluarga ataupun jadi tim kuasa hukum sendiri. Padahal memang KPK juga telah melakukan pemanggilan setidaknya ada 2 kali pemanggilan dilakukan setelah ditetapkan untuk Lukas NMB ini sebagai tersangka dari dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Tentunya langkah-langkah yang dilakukan KPK itu tidak hanya memanggil Lukas NMB saja sebenarnya, Mercy, tapi juga memanggil dari pihak swasta ataupun dari pihak keluarga, meskipun dari catatan kami ada dari pihak swasta yang telah hadir dari pihak maskapai penerbangan, mulai dari pilot, kemudian pramugarinya, dan juga dari pihak keluarga. Namun pihak keluarga seperti yang dikabarkan oleh KPK ataupun dari pantauan kami saat berada di Gedung Merah Putih KPK ini tidak hadir dalam pemanggilan tersebut. Alasannya dari kuasa hukum, kalau bisa kami kutip kembali, adalah sebenarnya seperti ini, Mercy, bahwa dari kuasa hukum menjelaskan keluarga tidak ada sangkut pautnya ataupun mengetahui aliran dana dari tersangka Lukas NMB tersebut. Mercy. Sisko, bagaimana dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter Singapura? Baik, tentunya ini yang menjadi sorotan, Mercy, karena alasan sakit itulah kemudian yang menjadi alasan kenapa Lukas NMB ini tidak diperiksa atau dari pihak kuasa hukum ini meminta agar pihak KPK ini menghentikan pemeriksaan untuk sementara waktu terkait masalah gratifikasi. Karena kalau kemarin dari pantauan kami ini tim dokter Singapura ini datang ada sejumlah 2 orang dan 1 perawat ini tiba di Bandara Sentai Jayapura ini langsung menuju ke kediaman Lukas NMB yang berada di ruang Muaratami, distrik Muaratami seperti itu. Dan dari hasil pemeriksaan dan juga observasi ada sejumlah hal yang harus dilakukan ataupun juga pemeriksaan kesehatan lanjutan yang harus dilakukan karena ada sejumlah komplikasi penyakit mulai dari penyakit jantung, kemudian gula, dan juga terakhir informasi yang kami dapatkan nanti juga akan mendatangkan dokter dari Singapura juga terkait masalah syaraf. Namun untuk lebih jelasnya berikut adalah pernyataan atau kutipan wawancara yang telah kami lakukan dengan dokter pribadi dari Lukas NMB untuk Anda. Kami akan berupaya beberapa waktu ke depan untuk terus melakukan koordinasi agar MRI ini bisa dilaksanakan. Ada kecurigaan pada gangguan koordinasi, keseimbangan pada Bapak Gubernur yang berkaitan dengan saraf. Sehingga nanti ke depan juga kami masih terus melakukan koordinasi dengan dokter di Singapura. Nah, berikut kami juga masih tetap berkoordinasi untuk jadwal berikutnya pasti akan diikutkan dokter saraf, dokter neuro.
sejumlah langkah telah dilakukan oleh tim dokter ataupun juga dari dokter Singapura yang didatangkan ke daerah ataupun juga ke rumah kediaman pribadi dari Lukas NMB. Namun ada satu tahapan yang harus dilakukan, yaitu ada tes MRI, di mana ini harus dilakukan di luar kediaman dari Lukas NMB. Namun dari informasi yang kami dapatkan juga dari hasil wawancara kami juga, Mercy, bahwa untuk proses pemeriksaan lanjutan yang yaitu merupakan hasil MRI ini, pihak keluarga ini masih belum mengizinkan untuk Lukas ini melakukan pemeriksaan MRI tersebut. Padahal tes ini penting untuk mengobservasi kondisi kesehatan dari Lukas NMB, karena saat ini untuk proses observasi baik yang dilakukan di Jayapura ataupun juga berkoordinasi dengan dokter yang ada di Singapura ini dilakukan secara online. Jadi dokter-dokter yang sudah didatangkan pada hari kemarin ini langsung pulang ke Singapura seperti itu, Mercy, dan tidak menetap di Jayapura, karena memang dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa dari kuasa hukum ataupun dari keluarga sebenarnya menginginkan bahwa Lukas NMB ini diperiksa secara langsung di Singapura, karena setidaknya dari informasi yang kami dapatkan sudah 8 tahun pemeriksaan kesehatan dari Lukas NMB ini dilakukan di luar negeri. Namun karena cegah tangkal yang dilakukan KPK dan juga untuk menegakkan hukum khususnya bagi pejabat negara, maka Lukas NMB ini terpaksa harus mendatangkan dokter-dokter yang dari Singapura yang biasanya menangani dia, salah satunya adalah dari Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura, untuk diperiksa langsung di kediaman yang berada di Jayapura ini. Mercy. Terima kasih Francisco Donasiano, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.